Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Iftitahnia dengan NIM 1909 1030 2116, kelas Gerakan Sosial B, mahasiswa program MBKM dari Universitas Jember. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Protest and Social Movement Global Diffusion of Protest, karya editan dari Donatella Della Porta. Setelah saya membaca buku ini, di sini penulis menuliskan sebuah pendahuluan yang dimana menyatakan bahwa beberapa tahun terakhir telah terlihat ledakan gerakan protes di seluruh dunia dan teori-teori akademis berlomba untuk mengejarnya. Pada tahun 2013, ketika siklus protes yang paling terlihat pada tahun 2011 tampaknya mereda, politik kontroversial mulai muncul kembali di seluruh dunia. Dengan melihat protes di belahan dunia yang paling berbeda, volume ini akan membahas 3 debat utama yang didorong oleh protes tersebut, yaitu dari akhir neoliberal global ekonomi pada gerakan sosial, perkembangan politik kontroversial di bawah demokrasi otoriter, dan munculnya identitas kolektif baru. Dalam menganalisis protes ini, buku ini juga memiliki 2 tujuan, yaitu satu teoritis dan satu lagi empiris. Pada tingkat teoritis pendahuluan, volume serta bab individual akan membahas 3 perdebatan yang disebutkan seperti pengaruh ekonomi global, neoliberal, akhir pada gerakan sosial, perkembangan politik kontroversial di bawah demokrasi otoriter, dan munculnya identitas kolektif baru. Dalam perspektif teoritis permainan, permainan tidak hanya dapat diubah, tetapi juga identitas para pemainnya sendiri. Menurut Della Porta pada tahun 2016, sementara konteks sosial, ekonomi, dan politik terus meningkatkan dan membatasi aktor dan tindakan. Putaran umpan balik terus diproduksi dan direproduksi. Karakteristik sosioekonomi berinteraksi dengan ciri-ciri politik, karena neoliberalisme dan krisisnya menyebabkan runtuhnya bentuk-bentuk penggabungan masyarakat sebelumnya. Seringkali tanpa substitusi yang berhasil. Deinkorporasi sosial dengan demikian menghasilkan krisis legitimasi yang kurang lebih akut. Sementara struktur dan budaya gerakan sosial yang seringkali berakar pada rezim sosial dan politik sebelumnya, itu diserang secara langsung dan tidak langsung. Semangat gerakan baru dan muncul dari mobilisasi transformasi struktur dan hubungan di tingkat ekonomi, politik, dan sosial. Dengan begitu, perbedaan keberhasilan penyebaran gagasan melalui sebuah emulasi memang dibahas dalam penelitian tentang transisi rezim yang melihat kaskade rezim, di mana menurut Lohman pada tahun 1994 berasumsi bahwasannya setiap individu memiliki informasi yang tidak sempurna, dan bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat memutuskan untuk membatalkan status quo, di mana bahwasannya setiap individu dapat melakukan tindakan untuk memberikan sinyal kepada sejumlah besar orang, dan publik sangat sensitif terhadap ukuran jumlah pemilih saat memutuskan apakah akan membuat publik menjadi pengalaman pribadi dengan rezim. Maka dari itu, orang terbatas dalam sebuah kemampuan mereka untuk mengartikulasikan pengalaman dan pendapat mereka pribadi tentang masalah kebijakan yang kompleks atau untuk memahami komunikasi orang lain. Mereka mengambil isyarat informasi dari sinyal sederhana ini. Dengan tinjauan studi sosiologi politik tentang gerakan sosial, mereka menekan bagaimana penyempitan fokus pada proses mobilisasi sejak tahun 1980-an mengalihkan perhatian dari hubungan antara struktur sosial dan partisipasi politik serta identitas kolektif. Dalam menggapai klaim ini, penulis telah menyarankan bahwa perlu mempertimbangkan 3 temporalitas kapitalisme, namun seseorang harus menangani tantangan untuk membawa struktur ke dalam fokus, tanpa kehilangan perhatian pada agensi dan mediasi politik yang telah menjadi kontribusi penting dari studi gerakan sosial. Pertama-tama, penulis di sini menyajikan kasus per kasusnya pada bab berikut dan kemudian dibandingkan pada bab penutup. Dalam bab 2, Kinfact Attack dan Donatella Della Porta membahas semangat Gezi, pendekatan relasional terhadap peristiwa protes dan tantangannya.
sering dibahas sebagai kasus politik kelas menengah protes yang dimulai di Gezi Park pada tahun 2013 menyatu dengan menyatukan koalisi multikelas aktor kolektif dan individu di jalanan. Para pengunjuk rasa sering digambarkan sebagai plural dan heterogen dalam hal jenis kelamin, usia, agama, latar belakang etnis, dan bahkan latar belakang ideologi tradisional. Berawal dari sebuah kepedulian untuk merebut kembali ruang publik yang dirampas, protes-protes tersebut memang berkontribusi pada munculnya wacana-wacana baru, serta tuntutan untuk hubungan lain atau seperti non-korupsi di antara masyarakat sipil dan lembaga-lembaga negara. Pada bab 3, oleh Mariana Mendes membahas mengenai kebangkitan populer Brazil pada Juni 2013 yang memperhitungkan permulaan siklus pertikaian baru. Di sana juga protes perkembangan pada isu-isu ruang dan penggunaan kota sering dibandingkan dengan protes Gezi Turki. Mobilisasi sebelum dan sekitar Piala Dunia Sepak Bola harus dilihat sebagai klaim kompleks seputar masalah keadilan sosial dan pembangunan ekonomi. Masuk ke dalam bab 4, Juan Masulo membahas memahami La Salida yang menantang kendali sayap kiri di Venezuela. Bahkan sampai batas tertentu, mirip dengan di Brazil, protes di Venezuela menunjukkan ketidakpuasan dengan konsepsi populis demokrasi. Bahkan jika dalam versi sayap kiri mengekspresikan klaim untuk lebih banyak partisipasi. Masuk ke dalam bab 5, di mana pembantaian Marikanama dan protes buruh di Afrika Selatan. Francis O'Connor juga membahas protes. Dalam hal ini, menangani pemerintah yang muncul dari gerakan sosial masa lalu mengenai gelombang protes 2013 di Afrika Selatan yang menargetkan ketidaksetaraan berkelanjutan serta konsepsi demokrasi yang eksklusif. Masuk dalam bab 6, terkirim dalam terjemahan yaitu ketiadaan yang aneh dari narasi penghematan dalam protes Bulgaria tahun 2013. Julia Rone melihat bagaimana bergerak ke timur, protes pada tahun 2013 di Bulgaria juga memobilisasi ketidakpuasan dengan kualitas sosial dan politik demokrasi. Sekalipun dengan tren dan hasil yang berbeda, kampanye ini mengartikulasikan klaim keadilan sosial dengan kepedulian terhadap peran politik warga negaranya. Dalam bab 7, Syiara Milan mempelajari menabur kelaparan, menuai kemarahan dari sebuah privatisasi neoliberal hingga identitas kolektif baru di Bosnia Herzegovina. Tidak terduga seperti yang terjadi di negara-negara baru, pulih dari pengalaman keras perang saudara, protes pada tahun 2013 di Bosnia itu muncul dari penderitaan sosial. Akan tetapi, dalam perjalanan mobilisasi, isu konstruksi identitas baru yang lebih luas dan lebih dalam menjadi sentral. Masuk dalam bab selanjutnya yaitu bab 8 oleh Daniel Ritter membahas semangat Maidan, eskalasi kontroversial di Ukraina. Dianggap sebagai contoh lain dari gerakan kotak yang menjadi terlihat dengan suatu pendudukan Tahrir pada tahun 2011 di Mesir. Pendudukan Maidan di Ukraina pada tahun 2013 meningkat menjadi perang saudara. Upaya membangun identitas inklusif gagal sebagai akibat dari sebuah perpecahan internal dan intervensi eksternal. Dalam bab 9, yaitu sebuah judul yang menunggangi gelombang. Beberapa kesimpulan oleh Donatella Della Porta, temuan-temuan penelitian utama dianalisis secara komparatif. Masalah teoritis utama dibahas di sini. Apa yang terjadi ketika gelombang protes yang dimulai di daerah yang homogen mempengaruhi negara-negara lain yang surut lama. Atau setidaknya ketika dilihat sebagai semacam kelanjutan dari percikan awal itu, ide dari kaskade awal adalah bahwa peristiwa kontroversial di satu negara berfungsi sebagai inspirasi bagi pendatang baru, yaitu bangun pagi menghasilkan spin-off.
Gerakan-gerakan yang datang kemudian menunggangi gelombang protes, akan tetapi pada saat yang sama mereka sering tidak memiliki karakteristik struktural yang telah memfasilitasi protes di tempat pertama. Oleh karena itu, mereka perlu beradaptasi, menjinakkan sampai batas tertentu ide-ide yang datang dari luar. Seiring perkembangan neoliberal melemahkan akumulasi sumber daya mereka, gerakan sosial perlu pembangunannya dalam tindakan. Gagal identifikasi lama, mereka perlu mengembangkan semangat baru. Mereka dalam proses menjadi itu bukannya berada dalam situasi perubahan yang cepat, di mana mereka adalah penyebab dan konsekuensinya. Moralitas para pengunjuk rasa atau sesama warga pada umumnya bertentangan dengan amoralitas mereka yang berkuasa. Perjuangan melawan korupsi memang menjadi sasaran bersama yang memungkinkan transendensi kontraposisi ideologis. Protes juga menunjukkan tingkat kejadian yang berbeda. Sebagai politik, menjadi yang paling terlihat di Gezi, muncul tetap terputus di Euromaidan dan intermittent di Bulgaria dan Brazil atau Afrika Selatan. Sementara itu, tetap laten di Venezuela. Sekian mungkin review dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.